Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let be. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan rahmatan hidayahnya lah kita dapat bersama berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Cilengsi. Syukur kita kepada Allah atas nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Kemudian salawat bersalam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu, sebelum dimulai acara ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan yang seyogianya disampaikan oleh Kepala SMA 2 Cilengsi, namun pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Bawindra Wahyu, SSI GR, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah SWT. Semoga salam dan salam terus dan terima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, dan saya hormati Bapak Ibu CGP. Pada kesempatan ini sedikit saya akan memberikan sambutan terkait dengan diseminasi budaya positif. Kami harapkan bahwa apa nanti yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu CGP terkait dengan budaya positif ini bisa tertularkan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga kami harapkan bahwa di sekolah ini nanti terbiasa dengan budaya positif, sehingga dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Karena begitu juga terkait dengan budaya positif ini akan membawakan semua, membawa semua komponen, baik itu siswa maupun guru, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik dan terjalin kerjasama, sehingga tujuan dari pendidikan yang ada di sekolah kita ini bisa tercapai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini kami harapkan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika nanti bertemu dengan siswa maupun dengan sesama guru, sehingga apapun yang nanti bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan hal-hal yang baik untuk kemajuan sekolah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bawindra Wahyu Jati, SSI GR, yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Bapak Kepala SMA 2 Cilengsi. Bapak Ibu yang luar biasa, pada kesempatan kali ini adalah diseminasi budaya positif di SMA 2 Cilengsi yang disampaikan oleh CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor, di mana nama-nama CGP Angkatan 10 dari SMA 2 Cilengsi yang pertama ada Heris Kurniawan MPDGR, saya sendiri. Kemudian ada Bapak Satori ST MPD, Pak Satori. Kemudian ada Bapak Triguna Santoso SPD. Kemudian yang terakhir ada Ibu Leni Yuliani SPDGL. Baik, langsung saja kita lakukan diseminasi ini tentang budaya positif. Bapak Ibu, tentunya kemajuan suatu sekolah, langsung aja ya. Atau gimana? Langsung aja.
Nah, sekolah yang maju adalah sekolah yang di dalamnya ada budaya positif, dan budaya positif ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama-sama di sekolah ini. Ya, kita untuk menciptakan bagaimana di SMA 2 Cilengsi ini terdapat budaya positif. Nah, yang pertama, topik akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi ya, 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, kemudian restitusi segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar, ya ini adalah teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Blaser. Ya, ini adalah tokoh psikologi yang menyampaikan teori kontrol. Yang pertama menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi guru ini memiliki fungsi mengontrol murid. Ketika murid tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita memiliki wewenang untuk mengontrol siswa tersebut, untuk mengontrol murid tersebut agar sesuai dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ya. Nah, ini kata teori kontrol adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Kadang-kadang kan kita ketika ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, tidak dengan keyakinan sekolah, kita menegurnya, kemudian menyebabkan siswa tersebut merasa bersalah ya. Nah, ternyata merasa bersalah ini ya itu adalah tidak dapat juga menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa ya. Jadi kalau bisa kita kepada peserta didik, kepada murid kita ya, mereka melakukan segala sesuatu itu adalah berdasarkan kesadaran mereka ya, tidak melalui paksaan. Ya, kemudian selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang pertama adalah makna kata disiplin. Bapak Ibu mungkin apa sih yang ada yang Bapak Ibu bayangkan tentang disiplin, kira-kira apa? Disiplin itu apa Bapak Ibu? Tepat waktu ya. Terus ada lagi mengikuti aturan. Ada lagi yang lain? Patuh ya. Yang lain? Boleh ini ada yang menyampaikan? Sama Pak, terkait dengan patuh atau menyadari bahwa adanya aturan. Nah, pokoknya siswa disiplin itu adalah siswa yang menyadari aturan gitu kan ya, kemudian melaksanakan aturan tersebut dengan secara sukarela ya. Nah, kemudian ya, disiplin ini ternyata itu memiliki makna seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya ya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini itu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah makna disiplin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Pertanggungjawaban selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan ya, atau pimpinan pada dalam umumnya. Adapun arti tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri segala hak dan kewajibannya. Nah, ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka yang dilakukan di cetakan kelima tahun 2013 yang ada pada halaman 469. Nah, ini adalah makna disiplin ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ya. Nah, ini motivasi itu adalah dorongan gitu kan ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Ini pun siapapun pasti, apakah itu siswa, apakah itu guru ya, atau misalkan masyarakat pada umumnya, pasti mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Setiap orang pasti ingin nyaman gitu kan ya. Kita di sekolah ini pasti ingin nyaman. Begitupun juga dengan murid ya. Pasti murid menginginkan di sekolah ini adalah kenyamanan. Nah, maka kenyamanan ini adalah tanggung jawab bersama. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman bagi gurunya, kemudian bagi siswanya, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. Kemudian selanjutnya adalah
presentasi ya adalah alat komunikasi yang dapat berupa peragaan ya, kuliah, ceramah, laporan dan lainnya ya. Nah, ini sering dilakukan oleh kita ya, bagaimana kita bisa menstimulus siswa untuk bisa kolaborasi, kemudian mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, kemudian mereka bisa menyampaikan apa yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Kita lanjutkan. Nah, ternyata ya setiap orang ya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar ya, termasuk kita di dalamnya. Nah, ini dikenal dengan 5 kebutuhan dasar manusia ya, siapapun itu ya. Jadi kalau misalkan ada murid ya yang tidak taat pada aturan, yang murid tidak menaati ya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, boleh jadi kebutuhannya tidak terpenuhi ya. 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi ya. Misalkan ada siswa nih terlambat ya ke sekolah, boleh jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi salah satunya ya. Boleh jadi pertama ya orang tuanya bekerja, kemudian siswa ini membantu bekerja orang tuanya sehingga dia bisa telat. Oleh karena itu kita jangan langsung menghukum siswa tersebut, tapi kita mencari tahu ya dari 5 kebutuhan ini, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh siswa tersebut. Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya, atau disebut sebagai survival ya. Nah, ini bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima ya, love and belonging. Kemudian kesenangan, fun. Kemudian yang keempat kebebasan, freedom. Kemudian penguasaan, power. Nah, Bapak Ibu ya, kita selaku guru di sekolah, maka kita harus bisa menghadirkan 5 kebutuhan ini. Boleh jadi ketika ada siswa yang melanggar keyakinan sekolah, boleh jadi salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh siswa ya. Kan kita bisa melihat ya, kenapa ada siswa di kelas kemudian tidak bisa bersosialisasi sempurna dengan teman-temannya. Boleh jadi dia tidak memiliki kesenangan, fun ya. Dia tidak senang gitu kan ya ketika bertemu dengan temannya. Atau misalkan ya dia tidak memiliki kasih sayang dan rasa diterima di kelompoknya. Nah, maka kita sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian kita bisa mengidentifikasi ketika ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, boleh jadi dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi ya. Mungkin dilanjut. Kemudian ini adalah posisi kontrol restitusi ya. Nah, di sini ada berapa posisinya ya. Nah, yang pertama adalah posisi penghukum ya. Nah, ini posisi penghukum yaitu menghardik ya. Kemudian juga dia membentak ya. Nah, ketika ada kata menghardik dan membentak ya, dari kata-kata itu saja itu berarti dia posisinya adalah menghukum. Ada siswa nih terlambat. Kemudian ada guru yang piket di depan. Nah, kemudian menghardik atau membentak siswa tersebut. Nah, maka itu masuk kategori penghukum ya, dihukum. Atau misalkan dia suruh lari lapangan ya. Silakan lari lapangan 100 kali ya, sampai pingsan misalkan. Nah, itu berarti dia penghukum ya. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah ya. Ini adalah berceramah ya dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa ya. Nah, ini biasanya dia mengaitkan kepada ketika ada siswa yang telat, seharusnya kamu tidak telat. Kalau kamu telat, nanti bapak atau ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, ini berarti apa? Membuat siswa merasa bersalah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah teman, ya, ini friendly. Nah, kalau teman ini lebih ke arah kata-katanya lebih ke arah seperti teman. Misalkan di sini, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Nah, ini berteman. Kemudian yang keempat ini adalah pemantau ya, yaitu pertanyaannya biasanya apa peraturannya. Nah, kamu kenapa telat? Ya, harusnya masuk jam 7, ternyata dia datang jam 7 lebih 2 jam ya, datang di sekolah. Nah, kemudian ditanya peraturan di SMA ini seperti apa. Nah, itu berarti dia sebagai pemantau. Kemudian terakhir sebagai manajer ya. Nah, ini biasanya apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan di sini apa yang kita yakini ya, kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi
Dari 5 posisi ini harusnya kita berada pada posisi manajer. Ya, pertama kita menanyakan apa masalahnya. Kemudian yang kedua kita menanyakan kepada siswa tersebut, menurut kamu, menurut Anda ini masalah bukan? Nah, kalau misalkan oh ini suatu masalah, kemudian kita meminta kepada siswa tersebut, kalau ini suatu kesalahan, apa yang Anda akan lakukan sebagai perbaikannya? Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan sekolah. Ya. Nah, jadi kita lebih ke arah manajer yang diharapkan semua guru itu adalah berada pada posisi manajer. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Triguna Santoso SPD. Mangga. Ya, terima kasih kepada Bapak Haris yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, ya, Albert Einstein pernah bilang, jika kamu menilai seekor ikan dari cara ia memanjat, maka ia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidup. Artinya apa? Setiap siswa itu punya potensi masing-masing. Kita nggak bisa menyeragamkan pemikiran dan potensi mereka, karena potensi itu bagian daripada anugerah yang diberikan Tuhan. Nah, salah satu cirinya adalah bagaimana cara kita mengelola siswa, menangani siswa ketika dia dihadapkan pada suatu masalah. Nah, ini tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Haris, ada 5 posisi kontrol di sini. Nah, kita akan lihat dari sekian banyak posisi kontrol ini, mana yang paling sering kita lakukan di sekolah. Sebab ini akan menentukan dampak negatif dan positif bagi siswa yang ditangani. Oke, saya next ya. Nah, ini akan ada videonya, saya putar dulu terlebih dahulu, nanti Ibu Bapak bisa menyimaknya. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke. Nah, ini salah satu posisi kontrol pertama, yaitu sebagai penghukum. Nah, biasanya ada ciri-cirinya dari bahasa tubuhnya itu ya. Yang pertama, nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, ini biasanya adalah salah satu ciri guru sebagai tipikal posisi kontrol penghukum. Nah, hal ini biasanya justru bukan semakin memperbaiki sikap siswa, justru biasanya akan memperburuk. Apa dampaknya? Contohnya di sini misalkan, kalau dia biasa mencoret-coret meja, ketika dia ditanggapi dengan posisi sebagai penghukum oleh kita, maka dampak negatifnya justru akan lebih parah. Apa yang akan dia lakukan setelah itu? Bisa jadi motor atau mobil gurunya yang dicoret-coret sama dia. Kenapa? Karena ketika dihukum, kecenderungan manusia akan ada punya sifat yang namanya pendendam. Itu. Maka di sini posisi kontrol ini bukan hal yang baik, dan ini mungkin masih banyak. Termasuk saya juga mungkin kadang melakukan. Karena kan tingkat kesabaran kita sebagai manusia itu berbeda-beda, gitu. Dan terkadang posisi hukuman itu lebih memuaskan, artinya dalam kita langsung memberikan konsekuensinya kepada mereka. Gitu. Nah, ini mungkin posisi yang pertama. Jadi alangkah baiknya kita sebagai guru sebisa mungkin untuk menghindari posisi yang pertama ini. Kemudian kita akan masuk ke posisi yang kedua.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini posisi kontrol kedua, membuat rasa bersalah. Ya, biasanya ciri-ciri bahasa tubuhnya itu adalah berbicara dengan lemah lembut tetapi tajam. Nah itu tajam silet. Ini biasanya seperti itu. Jadi rasa membuat bersalah itu dia nggak menekan dengan nada yang tinggi ataupun dengan mata yang melengkung, enggak, tapi dengan bahasa yang lembut, tetapi membuat si objeknya itu atau si pelakunya merasa bersalah. Nah itu banyak juga dilakukan oleh beberapa pendidik, ya, karena mungkin supaya anak langsung dalam kondisi sadar terhadap kesalahan yang dibuatnya. Namun hal ini bisa memunculkan dampak negatif. Contohnya apa? Merasa tidak nyaman, kemudian merasa bersalah dan tidak diri. Nah inilah biasanya kalau kita menegur anak juga di depan ke halayak umum ketika ada kawan-kawan lain, meskipun dengan bahasa lembut, tetapi ketika dengan cara yang membuatnya merasa bersalah, biasanya kecenderungan siswa akan merasa rendah diri di hadapan kawan-kawannya. Dan ini juga bukan hal yang baik ketika kita terapkan. Makanya kalau bisa mungkin sama dengan yang pertama tadi, kita juga bisa menghindarinya. Tentu yang namanya hukuman, rasa bersalah itu kalau kita lihat dalam kacamata agama bukan hal yang buruk sebetulnya. Kenapa? Karena kita sholat akibat apa? Rasa takut. Takut akan apa? Hukuman, gitu kan? Kemudian kenapa kita tidak mengulangi perbuatan kesalahan atau dosa-dosa yang kita buat? Karena ingin taubat. Taubat itu adalah merasa bersalah. Dalam kacamata agama sebetulnya baik, tapi kadang cara kita menerapkannya kepada siswa atau pelakunya itu kadang salah. Maka hal semacam ini kalau bisa dihindari, ataupun kalau memang dalam kondisi terdesak, ya kalau memang mesti kita lakukan untuk menegaskan anak, mungkin kita lihat kondisi dan sikonnya. Ya. Untuk selanjutnya adalah posisi yang ketiga. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, nah posisi yang ketiga ini adalah posisi sebagai teman, ya. Jadi ada juga beberapa guru ketika menangani masalah siswa atau siswa yang mengalami pelanggaran dan lain sebagainya, itu biasanya mengambil posisi sebagai teman. Jadi dia mengambil sebagai posisi yang akrab dengan siswa, ya. Jadi siswa itu merasa, oh ini gurunya dekat, mau mengayomi, ya akrab, gitu, memahami dan lain sebagainya. Tetapi ini ada dampak negatifnya juga. Apa dampak negatifnya? Nantinya siswa akan kehilangan adab. Kenapa? Karena dia menganggap guru itu sebagai posisi teman, sehingga dia akan kehilangan dalam posisi adab dan nilai-nilai tata krama, gitu. Kemudian apa lagi? Ini juga bisa menghilangkan rasa
terhadap kewajiban kita untuk menolong. Maksudnya gimana? Jadi seakan-akan kalau guru tersebut tidak menolong ketika dia terkena masalah, dia akan mengalami kekecewaan terhadap guru tersebut. Itulah yang akan muncul dampak negatifnya kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman ketika menangani siswa yang mengalami pelanggaran atau melakukan hal-hal di luar yang mestinya, gitu ya. Jadi posisi ini mungkin sebagian juga sudah banyak digunakan oleh guru-guru ya, karena mungkin di zaman yang seperti ini ya, medsos terbuka dan lain sebagainya, bahkan keseharian kita bisa terbuka. Kadang kita juga status anak itu suka dikomen dan lain sebagainya, sehingga kehilangan apa? Filter antara guru dengan murid, sehingga adab itu semakin terkikis. Gitu. Kemudian kita akan masuk ke posisi kontrol yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, ini adalah posisi kontrol yang keempat ya. Nah ini posisi sebagai pemantau. Nah biasanya ini kita memposisikan selalu mengawasi ya, artinya mengawasi siswa, kemudian juga memantau gitu ya. Kemudian juga nanti di sini biasanya itu ada penjelasannya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi ini lebih kepada dia nggak menunjukkan emosi yang berlebihan, dia juga tidak marah, tidak emosi, kemudian dia juga tidak membuat siswa merasa bersalah. Cuma dia lebih menekankan kepada aturan-aturan dan konsekuensi yang akan dihadapi siswa ketika dia melanggar. Gitu. Nah ini adalah posisi kontrol yang keempat. Nah mungkin setiap kita sudah pernah melakukan keempat posisi ini ya dalam keseharian kita selama mendidik siswa. Nah langkah baiknya kita mesti memperhitungkan setiap konsekuensi juga yang akan kita hadapi ketika kita mengambil peran posisi kontrol ini ya. Oke, sebelum saya mengakhiri dan akan dilanjut oleh kawan saya, di salah satu ilmu psikologi itu ada yang namanya teori mobil merah atau disebutnya red car theory. Seperti contoh misalkan, selama ibu berangkat ke sekolah tadi, ibu, saya tanya misalkan, ada berapa mobil merah yang ibu temui di jalan tadi? Ada nggak? Nah, nggak tahu kan? Nah, dalam teori ini, kalau seandainya saya bilang gini, kalau ibu nanti berangkat ke sekolah, kemudian kalau ibu bisa menghitung jumlah mobil merah yang ada di jalan, maka saya akan berikan penghargaan satu mobilnya itu adalah 1 juta. Maka ibu pasti akan menghitungnya. Kenapa? Karena ada reward. Nah, sebetulnya ketika siswa melakukan kesalahan dan dia melakukan kebaikan, sebetulnya mesti ada tetap reward di situ, meskipun dia melakukan kesalahan. Kenapa? Supaya si anak ini ada keinginan untuk memperbaiki dan dia punya kesempatan untuk selalu meningkatkan amal-amal baik dia. Jadi tadi yang saya katakan, jangan lupa reward. Meskipun anak itu tetap membuat kesalahan, apalagi kalau dia membuat kebaikan atau prestasi, itu mesti di reward. Gitu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator, yaitu Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Tri yang sudah menyampaikan materi tentang posisi restitusi ya. Yang pertama tadi ada posisi penghukum, yang kedua posisi merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat
posisi? Mantap. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya posisi manajer dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Leni SPD. Pada Ibu kami persilakan. Monggo Bu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Pak Heris dan Pak Tribuna, terkait dengan 5 posisi kontrol. Salah satunya ada apa saja yang sudah Bapak Ibu tahu terkait dengan posisi 5 kontrol restitusi yang berkaitan dengan disiplin positif. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan yang dimana hal-hal baik atau budaya positif berkaitan dengan posisi 5 kontrol tadi. Apakah Bapak dan Ibu pernah menghukum anak? Pasti pernah. Pernah Bapak Ibu pernah menjadi teman untuk murid-murid kita? Pasti pernah. Ataukah Bapak Ibu pernah juga membuat anak merasa bersalah dengan kesalahannya? Pasti pernah. Dan yang perlu kita lakukan, positif ataupun negatif, mari kita perbaiki di mana letak kesalahan kita dan seharusnya kita bersikap seperti apa. Mari kita simak slide berikutnya. Mari kita simak bersama posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, Bapak dan Ibu pernahkah menjadi seorang manajer untuk anak didik kita? Pasti pernah. Manajer dalam arti manajer yang seperti apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Nah, di sini posisi manajer itu adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, posisi manajer itu di mana guru itu adalah manajer yang dimana yang membuat keputusan atau yang memutuskan. Nah, kemudian fokus pada murid dan kita itu di sini selaku manajer berarti harus fokus kepada anak didik kita atau murid-murid kita, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya tentu dengan bimbingan guru. Nah, di sini yang disebut dengan posisi manajer, kita itu harus memanage bagaimana
anak didik kita sesuai dengan apa yang kita harapkan? Pernah Bapak Ibu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita? Pasti pernah. Dan di posisi manakah yang tepat untuk membuat suatu keputusan? Nanti dipilih, saya sudah menjadi guru yang tipe seperti apa? Misalnya, saya tipe pemarah seperti yang tadi ada pada tayangan video. Saya tipe yang guru yang friendly. Saya guru tipenya yang pengontrol atau sebagai posisi manajer yang barusan kita tanyakan. Nah, di sini kita lanjut ke keyakinan kelas. Bapak dan Ibu yakin nggak dengan pernah nggak membuat keyakinan di dalam kelas? Keyakinan berarti ada apa, Bapak Ibu? Bu Ina, keyakinan kelas menurut Ibu yang seperti apa? Buat aturan sih. Membuat aturan, betul sekali. Atau Ibu yang di pojok, keyakinan kelas menurut Ibu? Iya, nilai-nilai yang ada di dalam kelas. Betul sekali. Nilai-nilai atau kesepakatan yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, biasanya keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas yang biasa diterapkan oleh Bapak Ibu guru apa? Seperti apa? Pernahkah membuat piket kelas? Atau apalagi selain itu? Silakan berikan contohnya Bapak Ibu. Keyakinan-keyakinan seperti apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru? Berarti membuat kesepakatan yang sudah disepakati di dalam kelas tersebut. Selain aturan atau keyakinan-keyakinan tersebut, ada yang mau memberikan contoh dari keyakinan yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru? Atau kesepakatan, misalnya yang tidak membayar uang kas, misal nanti akan double bayarnya, atau yang tidak menyapu lantai akan didenda 2.000 misalnya. Itu adalah suatu kesepakatan atau keyakinan kelas yang dimana keyakinan tersebut disepakati oleh seluruh siswa atau anak didik kita yang ada di dalam kelas tersebut. Atau Bapak Ibu boleh untuk misalnya membuat keyakinan-keyakinan lainnya yang bertujuan untuk menyepakati suatu aturan tersebut untuk dijalankan bersama-sama. Kita lanjut. Nah, keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Pernah Bapak Ibu membuat aturan? Pasti pernah. Membuat keyakinan? Pasti pernah. Apa perbedaannya? Ada yang mau jawab? Silakan. Ini kalau peraturan itu kesannya untuk memaksa ya, hukum itu memaksa sebenarnya. Peraturan adalah menurut Ibu suatu pemaksa, sifatnya memaksa. Oke, kalau keyakinan itu ketika kita sudah yakin kita menjalankan itu dengan ikhlas. betul sekali, Bu. Kita kasih aplaus dong buat Oke, betul sekali Ibu. Keyakinan sama aturan itu berbeda. Kalau aturan sudah jelas, namanya aturan tidak boleh dilanggar. Berarti itu sudah keputusan yang membuat ya sudah aturan baku, katakanlah seperti itu. Tapi kalau keyakinan yang dimana semua orang atau anak didik kita, peserta didik kita sudah meyakini. Kalau sudah yakin berarti anak didik kita tidak akan melanggar. Kenapa? Kalau yakin itu berasal dari hati. Begitu. Di sini dijelaskan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Iya, karena ada kesepakatan. Anak akan bersepakat. Sepakat kalau yang tidak piket akan didenda 2.000 karena sudah yakin. Maka anak tersebut tidak akan melanggarnya. Kenapa? Karena itu berbeda dengan aturan dengan keyakinan.
Nah, di sini dijelaskan pula, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dengan peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus dipahami terkait dengan keyakinan dan peraturan kelas. Nah, keduanya bisa dijalankan asal membuat anak-anak merasa nyaman dengan aturan atau keyakinan yang akan kita buat. Biasanya kalau misalkan dengan keyakinan, karena adanya kesepakatan, biasanya anak tersebut akan menjalankannya dengan baik. Kenapa? Karena dia tanpa adanya paksaan dan berdasarkan dari keinginannya sendiri. Karena yakin dengan aturan-aturan yang sudah dibuat bersama. Kalau aturan biasanya sepihak yang membuat, tapi kalau misalkan keyakinan itu dibuat antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Nah, ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini contohnya selalu bersikap positif. Bersikap positif maksudnya adalah ada yang mau menjabarkan terkait dengan bersikap positif berarti sesuai dengan sikap-sikap yang seharusnya. Sikap yang seharusnya yang bagaimana? Nah, berarti membuat kesepakatan. Kesepakatannya seperti apa? Selalu bersikap positif. Jadi di dalam kelas tidak ada yang bersikap negatif. Mungkin berlari-lari di dalam kelas atau nyontek dan lain halnya, ya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, ini penting sekali dan harus menjadi diri terbaik. Artinya anak tersebut harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk memunculkan kepribadian yang mereka miliki, tentunya yang terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada anak didik kita, harus percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Biasanya anak-anak atau anak didik kita ada penghapus atau pulpen yang bagus dipinjam lalu tidak dikembalikan misalnya. Nah, ini yang harus kita berikan keyakinan-keyakinan kepada anak didik kita supaya bisa percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Siapa yang harus dipercaya? Orang yang meminjamkan penghapus tersebut. Percaya dipinjamkan. Kemudian menghormati barang miliknya, berarti tidak boleh dirusak dan harus dikembalikan seperti pada saat dia meminjam. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini sudah jelas, harus ada keyakinan, berkomitmen dengan setiap tugas-tugas yang diberikan. Misalnya tugas seperti apa? Hari ini diberikan tugas, 2 hari kemudian harus selesai. Nah, anak juga harus yakin dengan tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, kemudian senantiasa membantu. Ini harus, ya, keyakinan ini. Kenapa harus senantiasa membantu? Karena tolong menolong, bergotong royong itu harus ditanamkan. Harus yakin terhadap lingkungan atau teman-teman yang ada di sekelilingnya. Berarti harus senantiasa membantu. Membantu dalam hal apa? Contohnya seperti tadi. Ada temannya yang tidak bawa pulpen, diberikan pinjam. Berarti harus yakin dengan hal-hal baik yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan untuk pertanyaan reflektif ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Satori. Dipersilakan kepada Pak Satori untuk memaparkan atau kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Leni yang sudah menyampaikan tadi ya posisi kontrol yang kelima ya, yaitu tentang manajer. Kemudian disampaikan juga tadi tentang keyakinan kelas. Baik, untuk selanjutnya langsung saja tentang pertanyaan reflektif yang akan disampaikan oleh Pak Satori STMPD. Pada Pak Satori kami persilakan. Boleh tepuk tangan buat Pak Satori. Ya, Pak Satori. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Yang bawahnya pun Pak. Nah, reflektif. Nah, ini pertanyaan baik selanjutnya.
pertanyaan refleks. Apa itu pernyataan refleks? Mari kita baca sama-sama. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan mentertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Ya, setuju nggak? Kalau seandainya dengan cerita seperti ini, walaupun mungkin ya ibu juga bisa mengalami hal ilustrasi seperti ini, ya, tapi apakah sepakat seandainya Irfan dihukum seperti itu? Tidak. Nah, kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita berlanjut ya. Nah, tadi sudah selesai hukuman. Nah, kita berlanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi sudah disampaikan beberapa kontrol. Yang pertama adalah hukuman ya sebagai penghukum, dan kita bahas kembali di sini dengan lain ya. Kita sebagai guru pastilah ini namanya menghukum udah sering ya. Konsekuensi juga mungkin sering. Restitusi juga pernah. Ya, cuma kita tidak sadar itu sebenarnya restitusi, hukuman apa konsekuensi. Dan yang sering mungkin restitusi dilakukan setelah hukuman dan konsekuensi dilakukan berkali-kali. Baru restitusi, udah serahkan lah, lu aja terserah. Ya, nah itulah, itu namanya restitusi. Tapi kan tidak seperti itu yang kita lakukan. Seperti tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau bisa kita tidak usah menghukum siswa. Konsekuensi juga tidak ada, kembalikan ke restitusi. Yang sering terjadi justru restitusi itu belakangan setelah hukuman dan ke konsekuensi. Baik, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sebelumnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa hukuman itu biasanya satu arah dan tiba-tiba. Sering nggak kita anak terlambat? Coba jalan merangkak, emang ada aturannya? Tidak ada. Atau kesepakatan bersama? Juga tidak ada. Dan hukuman satu arah tiba-tiba tidak terencana, dan efeknya seperti yang sudah disampaikan. Kita pernah dengar berita ya belum lama, ada seorang ustadz dibunuh sama santrinya gara-gara dia menghukum untuk menulis berapa lembar. Nah ini karena kalau hukuman tadi seperti yang disampaikan oleh Patrik, dia bisa bersifat dendam, dan kita sudah sering mendengar berita-berita seperti itu. Karena mungkin si guru memberikan hukuman melebihi batas, atau juga bisa sekali berhukuman berkali-kali sehingga siswa itu timbullah kebencian dan dendam yang memuncak, terjadilah pembunuhan. Ya. Baik, yang kedua, konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Kita baca ya kalau secara umum ya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sesudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru ini senantiasa memonitor murid. Jadi konsekuensi
konsekuensi biasanya ada dua di sekolah. Ada konsekuensi sekolah dan ada konsekuensi kelas. Kalau konsekuensi sekolah seperti ini dikatakan biasanya memang sudah dibuat oleh pihak sekolah, tetapi itu diberitahukan kepada siswa pada saat mendaftar, kan sudah baca. Nah, dan sifatnya juga fleksibel, misalnya agak lentur. Kalau dia hukuman, dia agak keras. Dan kalau konsekuensi kelas, biasanya kita diberikan ke siswa untuk bermusyawarah. Silakan ditulis anak-anak pakai kertas yang ditempel ya. Kira-kira awalnya konsekuensi adalah peraturan dulu. Kita dapat peraturan, setelah peraturan kita baca. Di antara peraturan-peraturan guru yang siswa buat, misal satu kelas ada 36 siswa nih, kan semuanya buat nih. Bahkan satu anak bisa buat 2 atau 3, kan banyak. Nah, konsekuensi yang sama kita anulir menjadi satu konsekuensi saja. Dan itu kita bahas ke anak-anak, kita sepakati bersama. Sehingga konsekuensi itu 2 arah. Si anak tahu, guru juga tahu, dan mereka akan mengetahui kalau seandainya melanggar, ini loh yang Anda sudah buat dan Anda sudah baca dan Anda sudah yakini dan kita sepakati bersama. Jadi anak tuh yakin. Oh iya ya. Sudah dicoret-coret. Nah, baik. Kita cek ya. Ya, ternyata benar. Baik. Selanjutnya, nah, apa itu restitusi? Sebenarnya kita sebagai guru, saya katakan tadi berkali-kali, sebenarnya kita sudah melakukan, cuman kita nggak sadar sebenarnya itu ada dasarnya nggak sih ya? Kita kan biasanya guru kan melakukan sesuatu kepada murid kadang berdasarkan perasaan saja. Dihukum berkali-kali kasihan juga katanya. Ya, kasihan juga perasaan. Padahal sesungguhnya apa yang kita lakukan, kalau kita mau baca, kita mau belajar, ada data ilmiahnya gitu loh, ada landasannya. Dan ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen, yaitu diterbitkan 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang menurut dosen juga 1996. Artinya kalau anak melanggar, kita berikan ke anak. Ya seperti dari video tadi ya, sebenarnya tuh kamu tuh pengennya apa sih ya gitu. Sudahlah, kalau kamu misalnya telat berkali-kali, saya coba serahkan ke kamu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini sehingga kamu besok tidak terlambat, seperti tadi yang oleh Naren ya. Akhirnya Naren mengatakan apa? Ya Bu, besok saya akan pasang belnya kan, pasang alarm. Itu udah salah satu penyelesaian. Terus siapa yang akan mengontrol seandainya kamu lupa? Kakak saya. Terus siapa lagi? Ibu saya. Dan itu salah satu restitusi bahwa itu sudah diserahkan ke anak. Kita tinggal ngontrol. Kalau kayak gitu kan seperti anak enjoy nggak kira-kira tuh? Ya enjoy lah. Walaupun dihukum dia tidak akan merasa dihukum. Kenapa? Bahwa ini emang saya merasa bersalah dan akan saya selesaikan masalah saya dengan cara tadi kalau Naren. Dia akan masang alarm, dia akan merintah kakaknya, dia akan minta tolong ibunya sehingga diusahakan dia besok tidak terlambat. Dengan begitu dia akan sadar. Oh iya ya. Dia kan ternyata coba kita bandingkan. Kalau anak terlambat dengan kita memberikan seperti itu, dengan memberikan kita anak hukum atau kira-kira konsekuen, kira-kira anak akan lebih enjoy yang mana? Yang restitusi kan? Ya tadi saya katakan tadi bahwa kalau hukuman perasaan dendam dan itu sudah berkali-kali, sedangkan konsekuensi juga kita bisa lihat karakter anak ya. Walaupun konsekuensi sudah dibuat, kadang-kadang pelanggaran masih ada. Ya kita sih tahu lah bahwa dunia anak memang seperti itu. Cuma kan kita kan sedang mendidik anak. Bagaimana anak agar karakternya berubah. Walaupun yang dibuat pelanggaran maupun restitusi jangan diulangi lagi kan gitu. Baik, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu segitiga restitusi? Coba kita lanjutkan. Nah ini ya, segitiga restitusi yang terdiri adalah, kalau guru matematika harus sering kali ya, yaitu satu yang paling dasar adalah menstabilkan identitas yang sisi miring, validitas tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Biasanya di sini ada beberapa pernyataan ya.
kalau dia menstabilkan ada yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya terlambat, saya juga dulu pernah selalu terlambat, nggak apa-apa gitu. Tapi tolong jangan sering-sering, kan gitu. Jangan sering-sering. Mana ada sih manusia yang terlambat kan gitu. Tapi jangan keseringan. Nah, kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Ya, yang validasi tindakan yang salah, kamu pun tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Atau di sini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sedangkan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya kembali lagi kan, keyakinan apa yang pernah kita buat dan kita sepakati bersama. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini segitiga revisi ya. Baik. Nah ini tadi proses 3 tahapan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di sana teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Terima kasih, kita beri aplaus untuk pemateri kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih ya. Oh iya, mudah-mudahan penyampaian dan misi ya. Amin, amin. Amin. Selanjutnya Budi dia sama Pak Alek. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply left pain. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. Dengan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, Bapak Ibu, sebentar, gimana Pak Haris? Iklan sebentar ya. Balik lagi. Kemana nih? Enggak balik? Bawain di bawahnya. Malah ke sini. Terus. Punten ya, gaptek. Udah selesai ya. Selesai. Terus bawa lagi. Udah. Sudah selesai? Tepuk tangan.
Begini ya, karena mohon maaf Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMA 2 dan anak-anakku yang saya cintai, karena ini memang tidak sesuai dengan skenario yang sudah kami persiapkan. Sebetulnya tadi tidak ada iklan dan akan menyampaikan makna dari puisi yang tadi saya bacakan. Nah, karena tayangan di slide-nya hilang atau tidak tertampil ke dalam puisi yang tadi, jadi mari kita simpulkan bersama-sama. Ada yang bisa menyimpulkan mungkin sedikit dari penggalan puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia? Ayo, Siapa kira-kira atau apa yang bisa disimpulkan dari judul puisi Aku Melihat Indonesia? Intinya adalah ketika kita berada di negara kita Indonesia, berarti apapun yang berkaitan dengan manusia, dengan hewan, tanaman, ataupun dengan anak-anak yang lainnya, kita adalah satu kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin itu adalah makna dari puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bu Leni SPD yang telah membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Sangat luar biasa sekali ya. Dari puisi ini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bahwa intinya adalah hati kita adalah untuk Indonesia. Begitupun juga dengan kita ada di sekolah ini, kita mengajar ya murid kita di SMA ini tujuannya adalah untuk Indonesia. Nah, oleh karena itu, mari kita mengajar dengan segenap hati, dengan keikhlasan ya. Kemudian kita jadikan siswa ini yang nanti akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Itulah sebagai pemantik ya, bahwa yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah cinta tanah air. Baik Bapak Ibu dan siswa-siswi SMA 2 Cileunsi yang luar biasa, selanjutnya giliran saya ya, saya akan membahas tentang visi ya. Nah, mungkin dalam hidup kita ya, kalau kita misalkan melihat kapal ya, kapal itu kan dia akan berlayar. Nah, kemanapun kapal itu berlayar maka harus ada navigasinya. Begitu dengan pesawat dari Indonesia akan ke Arab Saudi. Nah, maka pesawat ini harus ada navigasinya, harus ada tujuan yang jelas. Maka oleh karena itu kita pun ya, secara pribadi, secara individu, secara kelompok itu harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, maka tujuan itu yang disebut sebagai visi. Navigasi itu adalah yang disebut sebagai visi. Nah, kata ini adalah kata yang tidak asing ya dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Kita sering mendengar ya. Apalagi kalau misalkan siswa ya, ketika ada pemilihan pengurus OSIS pasti harus menyampaikan visi dan misi. Kalau dulu ya biasanya setiap tahun sekali yaitu kita sering melihat apa sih visi SMA Negeri 2 Cileunsi, apa sih misi SMA Negeri 2 Cileunsi, apa sih tujuan dari SMA Negeri 2 Cileunsi. Nah, maka saya akan membahas sedikit ya apa itu visi. Visi merupakan pandangan ya, atau wawasan ke depan, apa yang tampak dalam hayalan penglihatan, pengamatan secara umum ya. Visi adalah tujuan dan cita-cita yang ingin dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Nah, berarti dalam diri kita harus punya visi ya. Baik itu secara individu atau secara kelompok ya. Itu harus punya visi itu sendiri. Karena visi itulah yang akan menggerakkan kita ke suatu hal yang kita cita-citakan. Baik cita-cita sebagai personal, individu, atau cita-cita sebagai bersama. Nah, ini adalah definisi visi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian nah, dengan visi ini maka kita akan membuat strategi bagaimana caranya agar tujuan yang sudah kita sepakati bersama, tujuan yang kita harapkan bersama itu bisa tercapai. Nah, maka harus ada visi. Nah, jadi jelas ya, visi ini adalah kesepakatan bersama, tujuan bersama, pandangan bersama, wawasan bersama, bagaimana kita bisa bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu adalah definisi dari visi. Saya rasa sudah sangat jelas sekali. Nah, nanti dari visi inilah yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Ada visi calon guru penggerak, kemudian ada visi SMA 2 Cileunsi, kemudian nanti yang selanjutnya akan ada pembahasan kalimat perumpamaan. Nah, dari pembahasan itu nanti bisa disampaikan dari Bapak Ibu maupun dari siswa-siswi. Nah, nanti akan dibagikan kertas ya, nanti ditulis. Nah, ketika ditulis nanti
kita akan rumuskan bersama visi itu. Demikian dari saya visi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Satori STMB. Maka Pak Satori. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris ya tentang visi ya. Lalu bagaimana sih merumuskan visi itu ya? Baik, yaitu kalimat tumpang. Kita sebagai pendidik, kita pastikan memimpikan ya dalam membuat visi sebagai seorang guru ya, apalagi juga guru penggerak dan sebagai secara pribadi juga seorang guru. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Nah, silakan nanti dibagikan ya. Ini Pak, dikasih contoh Pak, misalkan apa? Kita memimpikan murid-murid yang Contoh, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, yang jujur, yang semangat dan lain-lain. Nah itu contohnya misalkan Mas Andori ya, misalkan kita memimpikan murid-murid yang kolaboratif dalam mengerjakan tugas, memiliki murid-murid yang berpikir kritis, memimpikan murid-murid yang religius. Nah boleh satu, boleh lebih dari satu ya. Nah nanti itu silakan Bapak Ibu untuk menuliskannya. Nah ini juga siswa-siswa atau murid-muridnya memimpikan menjadi karakter pribadi murid yang seperti apa. Pokoknya, yang sudah selesai nanti ditempel di sini ya. Apa nanti tinggal angkat tangannya biar ada geraknya bisa ditempelkan. Kenapa? Salah boleh nih? Iya. Ya yang pink katanya, biar lucu. Yang untuk murid yang Hah? ya, pegangan dulu. Boleh kasih nama juga. Yang pink aja diganti aja. Dikasih nama nggak? Punya kawan semua. Sudah? Iya. Boleh? Enggak? Apa-apa. Sudah. Sudah selesai ya? Mungkin bisa dibacakan tadi. Aku udah satu-satu. Ini kami ya. Ya sudah. Kita percaya bahwa murid adalah. Contohnya apa, Pak? Murid adalah, kalau saya contohkan, murid mempunyai apa? Murid adalah punya potensi, karakter, minat dan bakat ya masing-masing. Cara alami itu kalau dalam materi apa namanya Ki-Hajar Dewantara. Kalian boleh potensi kalian potensinya apa? Nah, mari kita lihat di sini yang sudah diisi oleh Bapak, Ibu guru dan anak-anak
Ini terkait dengan kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, murid di sini ada yang berharap atau menginginkan inovatif dan kreatif, cerdas dan religius. Ini adalah yang kita percaya bahwa murid itu memiliki potensi yang inovatif, kreatif, cerdas dan religius. Ini adalah harapan dari Bapak Ibu guru yang tadi sudah memberikan masukan atau keinginan atau harapannya yang berkaitan dengan visi. Kemudian selanjutnya ada kita percaya bahwa murid adalah di sini memiliki berpikir kritis, rasional dan bertanggung jawab. Nah, ini harapan yang nantinya akan menjadi sebuah budaya yang dituangkan di dalam visi sekolah. Tapi ini kan Bu ya, bukan kritis sakit. Bukan, kritis maksudnya adalah berpikir kritis ya, memiliki pola pikir yang dimana bisa memberikan ketidaksamaan persepsi, dia bisa menyampaikan. Itu maksud dari berpikir kritis tersebut. Selanjutnya ada kita memimpikan murid-murid yang kreatif sama juga berpikir kritis dan memiliki perilaku yang baik. Ini sudah pasti yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru ataupun lembaga SMA Negeri 2 Cilengsi memiliki perilaku murid atau siswa-siswi yang baik. Nah, kemudian memimpikan murid yang tidak hanya mengedepankan aspek keilmuan saja, tetapi harus imbang dengan kerohanian atau agama. Ini sudah pasti yang religius yang ditanamkan di SMA Negeri 2 Cilengsi. Salah satunya ada pembiasaan positif seperti sholat duha. Kemudian apalagi banyak sekali hal-hal positif. Ya, juga berjamaah sholat Jumat, kemudian Jumat berkah, kemudian ada keputrian dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan religius yang akan ditanamkan di SMA Negeri 2 Cilengsi. Kemudian yang terakhir ada salah satu masukan dari Bapak Ibu guru. Saya memimpikan murid-murid yang berjiwa pantang menyerah, bertanggung jawab, jujur dan pemberani dalam mencapai cita-cita dengan mengutamakan agama, keluarga, bangsa, dan negara. Nah, ini yang diharapkan dengan adanya visi yang nanti akan dirancang oleh kami, oleh kita selaku seorang guru, yang pastinya tentu dengan mengutamakan agama, keluarga, bangsa, dan negara sesuai dengan yang disampaikan pada puisi karya Insinyur Soekarno adalah Aku Melihat Indonesia. Kembali lagi bahwa negara Indonesia adalah satu kesatuan yang memiliki tujuan utama. Ya, tujuan utama adalah mengedepankan bangsa dan negara. Silakan selanjutnya Pak Satori yang akan menjelaskan terkait dengan Dari yang siswa ya. Ya, dari siswa yang ditulis siswa. Saya akan membacakan beberapa harapan siswa ya yang diberikan pada kami sebagai visi sekolah kita ya. Yang pertama adalah disiplin. Benar ya, bahwa disiplin pasti harapan, bukan hanya ternyata disiplin itu bukan harapan guru saja. Kalau guru kan pasti selalu mengatakan ya disiplin ya dalam upacara ya. Tapi ternyata di balik itu semua, walaupun mungkin ya ada siswa yang memang kurang, maaf ya, kurang, nggak banyak ya, ada. Tetapi ternyata sebagian besar, bahkan Anda yang mewakili di sini mengharapkan bahwa siswa kita harus disiplin. Dan ini kedisiplinan ini yang bisa nanti kita bawa, bukan yang sekarang. Apa yang kita tanamkan sekarang adalah Anda akan terapkan di suatu saat nanti, ya. Yang selanjutnya bertanggung jawab. Ya, sama tadi di sini sebagian sudah ada ya. Ternyata sama ya nyambungnya, bahwa bukan hanya guru, siswa pun menginginkan seperti itu. Ya, yang ketiga berakhlak mulia, sama ya. Dan yang selanjutnya sukses dan bila berguna bisa berguna terhadap sekitar, nusa dan bangsa. Ya, sama ya, apa yang Anda impikan dan apa yang Anda harapkan juga yang diimpikan oleh para pengajar di sini, dan nanti akan dituangkan dalam satu visi dan misi bersama. Dan terakhir, murid yang bijaksana, murid yang tidak takut akan hal apapun. Sama ya dari sini ya, sama ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Berarti Pak Satori ini bisa disimpulkan dari yang pertama dari guru, kemudian dari siswa. Pertama adalah kreatif, yang kedua adalah inovatif, yang ketiga adalah religius, yang keempat adalah memiliki daya saing ya, yang pemberani gitu kan, yang sebagainya. Berarti ada 4 yang disampaikan dari kalimat perumpang yang pertama. Enggak lanjut Pak, yang kedua Pak. ini itu kan. Ya, yang kedua ini. Oke, satu. Ini yang kedua. Ini yang kedua yang tadi dua Pak. Nah, Ini kita percaya. Ya. Yang kedua. Nah, ini kedua.
Silakan diisi yang kedua. Silakan diisi juga yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, contohnya adalah Sudah. murid memiliki potensi yang luar biasa. Murid memiliki karakter yang kuat. Murid memiliki daya saing. Nah, itu bisa. Soalnya boleh apa aja. Tapi jangan itu, saya contoh saja, Bapak Ibu dan siswa. Murid jujur, tanggung jawab, sopan, santun, Saya percaya bahwa murid-murid saya adalah memiliki potensi dan keterampilan. Yakin sekali. Kenapa? Karena bisa terlihat dari pada saat kita mengajar. Kita mengamati semua potensinya, kreativitasnya, kemampuannya, begitu. Betul. Jadi saya sangat percaya bahwa mereka itu selain mandiri juga memiliki kolaboratif, inovatif, mandiri, dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu untuk merumuskan kepercayaan Bapak Ibu terhadap murid-murid kita. Ini selain tugas, ini juga refleksi buat kita ya. Nanti ke depan akan kita jadikan misi bersama di SMA 2 ini. Dan maaf, konon katanya kalau sekolah lain tuh visi tidak selamanya ya bisa berubah sesuai dengan keadaan. Penyesuaian. Iya. Nanti kebetulan bulan-bulan kan pelajaran baru. Bisa dikolaborasikan kembali. Saya baca dulu ya. Maaf Pak, sambil menunggu ya, boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Mengenai visi misi sekolah, apakah memang sudah nerap di sana, masih ditulis secara paten atau gimana? Paten sudah. Nah, mungkin ini sebagai masukan nanti Bapak Ibu guru disampaikan kepada kepala sekolah bahwa visi misi kalau bisa pakai poster aja, jangan dipatenkan karena kan kita sesuai dengan perkembangan zaman. Sisa-sisa kita kan pasti selalu berubah, guru juga selalu berubah, kemudian keadaan juga inovasi dan seterusnya, kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Lingkungan berubah, sisa berubah, PPK juga berubah, jadi kita bisa jadikan masukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah ini fungsinya Bapak Kepala Sekolah hadir sebenarnya itu supaya mengetahui bahwa kita harus fleksibel dalam artian berkembang terus, tidak stuck di tempat, kemudian tidak ada revisi untuk visi misi sekolah. Karena visi misi sekolah kan mengikuti perkembangan zaman, ya enggak? Apalagi kurikulum ya. Kurikulum kan selalu bertahap, terus berjalan, tidak stuck seperti itu aja. Kalau seperti itu berarti kita tidak akan maju ke depan, hanya itu aja yang kita fokuskan. Sedangkan visi misi kan mengikuti, semester 1 bulan pertama kita mau apa, semester 1 bulan kedua kita mau apa, gitu kan. Sejujurnya seperti itu. Terkait dengan RKT, RKJM, nah itu kan saling berkaitan. Nanti bisa Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya. Ada evaluasi juga yang Iya. Bisa. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Yang pink, Pak. di pink Pak. Diulangi lagi aja, diulangi. Di pink itu ya. Yang pink ya. Anak pasti mau salah. Apalagi kalau misalnya sekolah mengikuti program Adiwiyata, ya enggak? Iya. Iya. Nah, berarti kan harus ada selipan berwawasan lingkungan, gitu kan, dan ada setidaknya apa ya, match lah dengan apa yang sudah dilakukan. Kita masuk tingkat provinsi, Bu. Nah, apalagi masuk tingkat provinsi, terus yang di depan sana ada tulisannya. Ada. Ada. Kalau kolam ikannya juga. Ini informasi Kepala tambahan. sekolah kan dari visi misi Bapak namanya siapa? Pak Heris, Bu. Pak Heri.
Pak Haris. Iya. Pak Haris. Nah, visi misi Pak Haris, visi misi Pak Tri, sama visi misi Bu Leni, Pak Satori. Nah, nanti kan bisa di-match dengan apa yang sudah ada di sekolah gitu. Apakah Bapak sebagai kepala sekolah mau mengambil punya Pak Heri misalnya, Pak Tri, atau digabungkan dan berdasarkan kesepakatan, karena kan kita berjalan sama-sama gitu, jadi tidak stuck itu aja, sementara kita kan waktu terus berjalan ke sini. Oke, seperti itu. Selama redaksi itu masih mewakili apa yang diinginkan visi misi masing-masing dari warga sekolah, itu masih update, dikawin masih relevan. Tetapi ketika itu sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, karena warga sekolah itu kan pasti berubah terus, dinamis, dan mungkin pola pikir setiap orang yang ada di dalam warga sekolah itu juga bisa jadi berbeda dan berubah, dan itu yang harus mengikuti zaman. Jadi kalau selama itu masih relevan itu tidak masalah, tapi ketika sudah tidak sesuai dengan arahnya kita, nah boleh diubah. Iya. Baik, saya bacakan. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama. Kita percaya bahwa murid adalah seorang yang memiliki banyak mimpi dan cita-cita hebat. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa murid itu punya potensi yang berbeda-beda dan mereka tidak akan mungkin datang ke sekolah kalau tidak punya mimpi ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan karakter yang unggul pada bidangnya masing-masing. Ya benar, sesuai yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang guru itu ibarat petani, tukang kebun. Kita tidak bisa memaksakan potensi siswa disamakan dengan antara satu dengan yang lain. Kita sebagai petani hanya bisa memaksimalkan potensi tersebut. Kalau dalam Ki Hajar Dewantoro mengatakan kita hanya bisa memupuk, menyiram, merawat sehingga mereka menjadi besar. Kita nggak mungkin padi bisa berbuah jiluk, kan nggak mungkin. Padi akan tetap padi, cuman bagaimana padi itu menjadi padi yang unggul kan gitu. Seperti Anda ya. Nah, selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah seorang pribadi yang unik, yang memiliki potensi yang luar biasa. Betul ya, kata Ki Hajar Dewantoro bahwa siswa itu mempunyai kodrat alam yang berbeda-beda dan itu ada pembawaan dari lahir. Kita tidak bisa memaksakan. Ya. Secari kertas yang bisa diisi apa saja tergantung dari siapa yang ada di sekitarnya. Ya betul. Secari kertas yang bisa diisi apa saja benar, tetapi lagi-lagi tidak bisa keluar dari potensi yang dia punya. Ya, potensi yang dia punya tidak bisa. Kalau dia katakanlah bercita-cita menjadi seorang penulis, bagaimana kita mengembangkan si siswa ini potensi menjadi seorang penulis? Jangan seorang penulis kita paksa kamu jadi tukang masak, jadi chip. Ini bisa. Ya. Dan selanjutnya memiliki potensi dan kemampuan yang beragam. Betul sekali ya. Sesuai yang sampaikan tadi kata Ki Hajar Dewantoro, anak Indonesia mempunyai potensi yang berbeda-beda sesuai dengan bakat yang dia bawa. Nah itu dari saya. Ini bro, Baca lagi sekalian apa-apa setelah. Satu lagi. dua lagi. Yang ketiga. Lagi. Oh ini ada satu lagi. Ini gak usah. Yang siswa dulu. Siswa boleh baca nih. Baca dulu. Baik. Ini kepercayaan siswa ya. Individu yang dapat diandalkan dan dibimbing dengan baik. Betul ya, ada percaya itu ya. Jadi kalau ada anak bandel, sesungguhnya kalau kata saya juga itu buat dia sebenarnya. Hanya emosi sesaat sehingga dia berbuat seperti itu. Ya, sesungguhnya masih bisa diarahkan. Jujur, amanah, dan adil. Betul lah, itu sesungguhnya itu sifat manusia. Sifat manusia itu aslinya jujur dan amanah dan adil. Kalau dia berbuat sesuatu, pasti ada sesuatu yang masuk dalam hatinya ya. Terus murid memiliki bakat yang terpendam dan bisa terlihat oleh orang lain. Ya, yang selanjutnya mandiri dan berakhlak baik serta membawa nama baik sekolah. Betul ya. Yang ketiga, murid yang mampu membawa semandu ke masa depan yang lebih cerah. STPD terima kasih atas pemaparan. Tumpang 1
dan 2 untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Tribuna Santoso SPD yang luar biasa. Ini guru paling ganteng di SMA 2. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mungkin agak ini kali ya, agak grogi hari ini kayaknya sebagian anggota. Mungkin tadi Bu ada pretest jam 8 sampai jam ternyata salah kan? Iya, ya. Jadi sebagian kan ada yang mengerjakan sambil gitu, sehingga fokusnya hilang gitu. Ya selesai ya. Ini yang ketiga? Iya, tiga. Nah ini yang selanjutnya, yang ketiga, kalimat terbangnya kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Berapa? Bapak yang bawahnya Pak? Yang bawah. Nah, yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa nih titik-titik. Contohnya misalkan kerjasama. Nah, kan sekolah itu lembaga, kelompok. Dalamnya ada banyak orang, maka butuh komponen kerjasama. Contohnya itu. Mungkin kawan-kawan lain punya apa harapan lain berkaitan dengan poin yang ketiga ini, silahkan dituliskan di kertasnya kembali. Ayo. Apa yang akan diutamakan di sekolah kita? Mengutamakan apa nih Pak? Karakter? Apakah mengutamakan religius? Ataukah mengutamakan hal-hal lain yang menurut Bapak Ibu bisa dijadikan salah satu visi? Tadi udah ada 3 tuh. Nah, Apa namanya? atau misalnya yang berwawasan global, atau ya silakan Bapak Ibu untuk merumuskan, dan anak-anak tercinta silakan untuk apa yang akan diutamakan di sekolah kita. Bapak Ibu guru mau cepet loh. Iya. Hebohan. Sudah? Ayo. Ayolah, berarti kelas 1 mengutamakan kebersamaan, mengutamakan kerja kelompok. Bisa. Mengutamakan berpihak pada murid sesuai dengan ajaran antara. Sesuai visi. Betul. Pulpen di mana? Masih ada satu lagi. Ada 4 kalimat rumpang. Ada yang belum ada? Habis. Mama lagi di sekolah, masih ada yang masih di mobil. Oke. Nanti bisa tunggu ya. Oke. Nanti kalau kelamaan kita Ada satu lagi? Cukup. Oke, ini dari kalimat rumpang yang ketiga ya. Saya ambil 2 sampel saja supaya waktu mencukupi ya. Yang pertama kita bahas dari dulu. Yang pertama adalah saya ambil ini. Di sekolah kita mengutamakan kolaborasi, integritas, komunikasi yang baik. Itu kolaborasi jelas ya. Artinya kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi itu kalau gampangnya kalau kita kerjasama ya, itu kalimat paling simpelnya gitu ya. Tentu kalian udah sering lihat, misalkan ada guru PJOK, kolaborasi misalkan kegiatan Semanduka dengan kesiswaan gitu ya, atau dengan eskul yang lain, itu disebut dengan kolaborasi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, butuh kerjasama. Itu jelas sudah kita laksanakan di sekolah ya. Kemudian integritas. Integritas ini banyak. Contohnya misalkan apa? Jujur, kemudian adil, itu bagian dari integritas ya. Integritas kalau di matematika itu kan integral, artinya naik. Apanya yang naik? Sikap kebaikannya.
integritas. Makanya rata-rata kalau ada kalimat di KPK itu pejabat yang berintegritas, itu udah mencakupi semua, jadi nggak usah disebutin satu-satu. Luar biasa ini. Kemudian komunikasi yang baik, ya mesti ada komunikasi yang baik. Tanpa ada komunikasi yang baik, segala sesuatu akan jadi lebih sulit, ya akan lebih sulit. Kayak kalau misalkan kamu di kelas marahan sama temen, padahal halnya sepele, misalkan pulpennya lupa dibalikin minjem, tapi karena itu nggak ada komunikasi bisa jadi dendam bertahun-tahun. Itu pentingnya komunikasi. Kemudian yang kedua dari guru kita lihat lagi di sini ada kedisiplinan dan kedisiplinan, adab dan prestasi. Ya, kedisiplinan tadi sudah dibahas mungkin kalau Pak Satrio di awal ya. Kemudian ada adab. Nah, adab ini biasanya sandingkan dengan akhlak. Ya, ada adab, ada akhlak. Kalau adab itu diperoleh dari proses pendidikan, namanya adab. Beda lagi dengan akhlak. Kalau akhlak didapatkan dari hasil beribadah. Maka beda dua hal ini. Jadi orang beradab belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak sudah pasti beradab. Itu bedanya. Ini sangat bagus ya poinnya. Kemudian prestasi, ya tentu setiap sekolah yang diharapkan itu prestasi dari siswanya. Kenapa? Karena itu titik atau tujuan atau indikasi berhasil atau tidaknya suatu pendidikan. Ya, ini bagus sekali dari Bapak Guru. Ini untuk apa? Harapan di sekolahnya. Kemudian yang selanjutnya dari siswa, akhlak dan tanggung jawab. Oke, ini akhlak dan tanggung jawab. Berakhlak sudah pasti bertanggung jawab. Luar biasa ya. Yang kedua. Kemudian yang dari siswa yang lainnya ini tujuan masa depan, kebersamaan, moral, akhlak dan pendidikan. Ya, tentu kalau kita di sekolah setiap siswa punya tujuan dan harapan ke depannya. Sekolah nggak sebatas masuk jam 7 pulang jam 3. Tentu kalian 3 tahun ke depan punya tujuan, ya. Tentu ini harapan yang dimiliki oleh orang tua juga. Tadi apa harapannya? Bisa memiliki moral, ya betul. Tadi moral. Hari ini kan kita lihat ya kerusakan di mana-mana. Banyak siswa pakai bajunya rapi, tapi ketika di luar akhlaknya rusak. Banyak. Kemudian berpendidikan, jelas. Kalau kita sekolah tujuan kita tadi untuk bisa memiliki ilmu atau disebutnya orang berpendidikan. Itu mungkin hal-hal yang diutamakan oleh siswa-siswa kita ya. Kemudian saya akan lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Silahkan diisi. Apa tuh? Contoh, Patri. Boleh contoh. Misalkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Misalkan begitu. Bisa kan? Luar biasa. Makanya saya kalau di kelas mungkin yang kelas 10, kelas 11 kalau belum bersih kelasnya, belum mulai pembelajaran. Salah satu apa tadi yang saya harapkan di sekolah ya. Mungkin siswa-siswi bisa menuliskan atau guru juga bisa menuliskan. Atau misalkan kolaborasi kunci kesuksesan. Bisa. Kayaknya ini lebih dari satu kata kayaknya ya. Tadi. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Luar biasa. Jadi kan buat kata mutiara di sini. Bisa. Kata mutiara mahal, itu harga. Bahkan soalnya dikandungi dulu sehari semalam tuh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa potensi mereka bisa dikembangkan. Bisa. Minat dan bakat mereka bisa berkembang. Susah sih ya.
Oke, sudah ya? Kita akan coba simak ya. Saya akan ambil 2 sampel dari yang sudah Ibu Bapak dan siswa-siswi tulis. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan jembatan untuk meraih kesuksesan. Ya, tepat sekali ya. Tentu kalau sekolah itu ada tahapannya. Makanya ada SD, SMP, SMA sampai tingkat kuliah. Itu sebetulnya jembatan, tahapan-tahapan kita untuk menuju kesuksesan. Kemudian yang selanjutnya, sikap dan perilaku linear dengan intelektualitas. Maksudnya apa? Mungkin sikap dan perilaku kita setara dengan ilmu yang kita miliki. Semakin banyak ilmunya, tentu adabnya semakin baik. Itu tentu harapan hasil daripada pendidikan. Makanya dalam Islam itu, kalau ada orang berilmu tapi akhlaknya jelek, ya, maka poinnya jadi 0. Yang tadinya 10 jadi 0 karena akhlak itu bagian pertama, ya. Dan bagian ulama pun bilang ilmu yang paling sulit itu adalah ilmu tentang akhlak, ya, ilmu tentang akhlak. Kemudian yang dari siswanya, kita lihat di sini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa prestasi murid yang masih kurang baik bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Ya, itu setiap murid punya harapan ya, yang awalnya tidak bisa jadi bisa. Suatu kan belajar itu kan kita supaya menambah keilmuan kita, yang tadi tidak bisa menjadi bisa. Ini sangat bagus sekali. Kemudian kewajiban harus ditunaikan demi mencapai hasil yang diinginkan. Ya, tepat sekali. Jadi kalau misalnya kita menjalani kewajiban, tentu kita berharap suatu saat ada hasil yang diinginkan oleh kita bisa tercapai. Kita sudah menuntut ilmu sekian tahun di sekolah, tentu kita berharap suatu saat kita punya ilmu yang memadai ketika lulus dari sini, punya ijazah, punya kompetensi yang mumpuni untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya. Itu ya, mungkin yang poin keempat. Selanjutnya kita masuk ke kalimat penumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Contohnya misalkan melanjutkan pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan. Silakan. Oh iya Pak, silakan Pak. Nanti keterangannya baru saja ya. Nanti aja Pak. Lagi Pak. Lagi. Oke. Apa ya? Ya kan? Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Udah. Ada yang sudah? Udah hafal ini berjalan.
Oke, sudah selesai semua ya? Ini kalimat penumpang yang ke-5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, kita lihat di sini ya, salah satunya kita warga sekolah ini yakin untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Ya, manusia yang paling baik adalah manusia yang lebih baik dari hari ke kemarin. Ada perbaikan dalam hidup kita. Kemudian kita di sekolah ini yakin untuk menjadi lebih baik dan berkontribusi dalam memajukan Indonesia ya. Kita sebagai anak didik maupun guru ya, tentu harus ada timbal baliknya kepada negara. Kenapa? Karena kita selama ini tinggal di negara kita. Jangan sampai nanti ketika kita mungkin kerja di luar, kecintaan kita terhadap Indonesia hilang. Sebetulnya ibu bapak guru itu sudah menunjukkan sikap itu dengan mendidik anak-anak setiap hari, pagi datang ya sampai siang ngajar di kelas. Itu bagian daripada kecintaan kepada tanah air. Kenapa? Karena menyiapkan generasi selanjutnya yang nanti akan memegang estafet kepemimpinan bangsa ini selanjutnya ya. Luar biasa ini Bapak. Selanjutnya dari siswa, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki ya. Betul sekali, setiap manusia itu punya potensi dan potensi yang berbeda-beda. Yang sering saya bilang ya, salah satu kalimat Einstein, jika kamu menilai seekor ikan dari cara dia memanjat, maka dia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidup. Ikan itu bukan memanjat tugasnya atau keahliannya, tetapi dia berenang. Jadi yang dibandingkan dengan monyet memang tugasnya memanjat ya. Jadi makanya sebagai guru itu mesti bisa melihat potensi-potensi setiap siswa. Tapi bagus ya kalau misalkan ada ikan bisa manjat, bagus gak? Bagus gak? Sangat bagus ya. Bagus gak kalau ada monyet bisa berenang? Sangat bagus. Artinya potensi itu tidak mesti dalam diri kita, tapi kalau kita kembangkan, kita punya potensi lain itu lebih bagus ya. Ikan bisa manjat. Bisa kalau ikan bisa manjat. Kemudian yang selanjutnya adalah kesuksesan sekolah ada di tangan setiap warga sekolah tersebut masing-masing ya. Sekolahnya udah bagus, ketika kita sampai di luar sikap kita jelek, masuk ke mall tiba-tiba melakukan hal yang buruk, dilihat bednya sini SMA 2, maka satu SMA 2 jadi jelek namanya. Itu fungsi kita menjaga nama baik sekolah. Makanya ketika di luar kita yang menjamin masing-masing sekolah kita ya. Jadi ini adalah gambaran dari kalimat penumpang yang sudah Ibu Bapak dan Ibu sekalian sampaikan. Dan ini sebenarnya sudah menggambarkan daripada misi atau visi kita ke depan untuk membentuk sekolah yang sesuai dengan kita cantumkan di depan visi misinya. Ya, ini adalah gambaran keinginan siswa-siswi dan Ibu Bapak untuk beberapa tahun ke depan atau mungkin saat ini juga. Ya. Kemudian saya akan lanjut ke slide selanjutnya, jadi sudah kita cukupkan di kalimat penumpang ini. Ini sebetulnya metode tempel ini juga saya baru pelajari di guru penggerak ini. Ya, jadi ini salah satu metode juga dalam cara mendidik. Nanti mungkin Bapak bisa terapkan di kelas. Kenapa? Karena mungkin dengan ini kadang siswa ada yang takut ngomong, komunikasi, tapi kalau nggak tulis dia berani. Gitu. Bahkan mungkin kalau suruh ngeritik begini lagi berani dia hanya menuliskan. Jadi sebetulnya Bapak, jadi di grup penggerak itu juga kita nggak diajarin cuma metode itu aja di LMS dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lokal itu ada juga metode pendidikan semacam ini. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa mengembangkan. Kita nggak akan bisa introspeksi diri kita kalau kita nggak mengembangkan ilmu. Gitu. Jadi kalau kita mau jadi guru yang lebih baik, profesional, kita mesti punya keinginan juga. Yaitu memperbaiki dengan
ilmu. Sama kayak ibadah. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak akan tahu. Misalkan wudhu batasan sampai siku sini, kita wudhu cuma sampai lengan ini. Kita kan tahu sampai sini karena ilmu. Gitu. Ya, sedangkan pendidikan kan sifatnya terus berkembang, ilmu pengetahuan. Jadi kita juga nggak boleh stuck di situ. Kita mesti punya kemampuan untuk meningkatkan kompetensi kita. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, cita-cita. Nah ini ceritanya. Ini yang sudah kami cantumkan di sini ya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Nah ini yang tadi, berakhlak itu didapatkan dari proses ibadah. Ya, dengan berakhlak sudah pasti beradab. Beradab belum tentu berakhlak. Karena adab itu didapatkan dari proses pendidikan. Ini yang kami harapkan cita-citanya. Kemudian yang selanjutnya, murid di sekolah sadar betul bahwa budaya positif harus dibiasakan. Ya, budaya positif mesti kita biasakan. Kalau nggak dibiasakan, nantinya ketika kita sudah lulus dari sekolah, kita akan sulit untuk menerapkan hal baik dalam hidup kita. Contohnya ada literasi. Mungkin saat ini kalian kalau buka handphone, literasinya rendah. Banyaknya literasinya TikTok atau video-video singkat terkait dengan, mungkin ada yang lihat video masak, ibu-ibu kan, mungkin ada yang lihat video tentang baju baru dan lain sebagainya. Kebanyakan seperti itu literasinya. Makanya literasi itu kalau kita lihat dalam bahasa sederhananya, kita kan anggap literasi itu bacaan ya. Sebetulnya literasi itu umum, bisa membaca, bisa menjelaskan, bisa menyimak, ya. Jadi pengertian luas, gitu ya. Makanya di sini hal-hal positif itu mesti kita biasakan. Makanya kalau kita mau mengubah diri kita, hari ini kan kita lebih banyak nonton HP nih di kehidupan kita ya. Maka cara kita mengubah adalah bagaimana membuat HP itu lebih banyak konten positif. Caranya gimana? Kita subscribe channel-channel yang positif. Kemudian kita follow IG yang positif juga. Kenapa? Karena dengan begitu logaritma. Jadi kalau dalam handphone itu ada logaritma. Kalau kita hari ini searching di situ baju, maka nanti akan muncul terus baju, iklan baju dan lain sebagainya. Itu logaritma. Makanya cara kita mengubah positif, kita mesti mengubah logaritma dalam tubuh kita juga, dalam handphone kita juga. Otomatis nanti akan berubah menjadi nilai positif, gitu ya. Itu sudah saya terapkan. Saya juga dulu ketika follow IG banyaknya IG tentang sepak bola dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya lebih ubah kecenderungan ke sains, sehingga banyak video-video sains yang muncul dan info-info pendidikan. Itu kan video singkat 1 menit itu bisa mengubah hidup kita, ya, bisa mengubah hidup kita ya. Kemudian yang selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik ya. Kata Ki Hajar Dewantara, setiap siswa itu punya yang namanya kodrat alam, ya. Artinya apa? Kalian tuh punya potensi masing-masing, ya. Jadi kita juga mesti mengembangkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Supaya apa? Supaya nanti tidak monoton. Jangan jadi guru masuk ke kelas hanya memfokuskan satu, supaya siswa melihat bahwa gajah itu gede, padahal dalam barang gajah itu masih banyak yang nggak cuma gedenya aja, ada belalai, ada ekor dan lain sebagainya. Jadi guru mesti mampu juga merawat atau membentuk pribadi siswa yang unik. Kemudian cerita yang selanjutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan SMA bilang dia tidak adil dan lain sebagainya, itu sudah bagian daripada pembunuhan karakter, ya. Maka ini karakter baik itu mesti kita bentuk. Kenapa? Supaya ketika nama kita disebut pun, kalau sudah punya karakter yang baik, otomatis orang akan, oh ini tipikalnya orang baik. Kepercayaan itu akan muncul dengan disebutkan nama saja tanpa ada orangnya, gitu ya. Gitu. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebersamaan itu akan menjadi menjadikan SMA 2 Cilengsi yang hebat. Itu ini harapan kita semua ya, kedepannya kita bisa bahwa SMA 2 ini, mungkin kalau SMA 2 ini punya kelebihan kalau dibandingkan dengan sekolah lain. Salah satunya mungkin di sekitaran fasilitas yang begitu memadai, ada mall, ada kacamata dan lain sebagainya. Itu ini harapan kita semua sebagai warga sekolah bisa menciptakan sekolah yang lebih hebat. Ini visi SMA 2 Cilengsi, terwujudnya sivitas akademika yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan kawasan lingkungan berlandaskan nilai-nilai religi. Nilai ujung-ujungnya nilai religi. Kenapa? Ya, karena tadi poin yang paling penting itu kita bisa membentuk keagamaan.
kita belajar fisika, kita belajar kimia, dan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai nanti ketika kita belajar ilmu pengetahuan tapi justru hal-hal menyimpang yang kita lakukan. Ya. Nah, ini mungkin ada visi dari guru penggerak ya. Ini dari Bapak Haris Kurniawan. Di sini saya bacakan, terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing di era globalisasi. Ini adalah visi dari Bapak Haris. Kemudian selanjutnya ada ini, tidak asing lagi di sekeliling kita, sudah kita lihat Bapak Satori. Visi beliau adalah menciptakan manusia, berbiasa menciptakan manusia yang dapat mengisi bangsa dan negara, yang bermartabat, berakhlak, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan didasari nilai keagamaan dan ilmu pengetahuan yang siap menghadapi tantangan zaman. Luar biasa sekali ini adalah visi dari Bapak Satori. Kemudian di sini ada juga visi dari Ibu Leni, terwujudnya peserta didik yang berwawasan global untuk mewujudkan pendidikan karakter. Ini yang visi yang saya buat, mewujudkan peserta didik secara religius, mandiri, berwawasan global, kreatif, dan berintegritas untuk perubahan kemajuan. Ya. Nah, ini visi karakter perubahannya, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar. Ya, jadi supaya kita bisa meningkat minat belajarnya, yang mesti diciptakan adalah menyenangkan, buat pembelajaran yang semenyenangkan mungkin di kelas. Maka dengan itu minat belajar itu akan meningkat. Itu adalah visi prakarsa yang kami buat. Kemudian di sini ada misi prakarsa perubahan. Yang pertama adalah membina peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama. Yang ketiga adalah menyiapkan generasi yang memiliki kreativitas di berbagai bidang sesuai dengan potensinya supaya mampu berdaya saing global. Yang keempat adalah menciptakan warga sekolah yang menjadikan kebersihan dan kesehatan sebagai sebuah kebutuhan dan kebiasaan yang membudaya. Yang kelima adalah membiasakan warga sekolah untuk aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Mungkin yang ini sudah kita lihat, sudah sangat nampak di kita Adiwiyata, dan mungkin beberapa tahun ini kita sudah melakukan kegiatan Adiwiyata sampai mungkin hal-hal yang kecil saja, sampah dan lain sebagainya kita kelola dengan dengan baik. Sebisa mungkin bisa digunakan untuk menghiasi lingkungan sekolah. Mungkin itu saja ya yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ibu bapak dan juga siswa-siswi. Intinya kalau kita mau berubah, kita mesti bergerak, itu aja ya. Tanpa adanya pergerakan ya nggak akan ada perubahan. Itu saja mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Tribuna, kemudian Pak Satori dan Bu Leni. Mari kita tepuk tangan kita semuanya. Luar biasa ya, tadi sudah disampaikan dari awal ya, diawali dengan membaca puisi, kemudian ada visi ya, kemudian dilanjutkan dengan kalimat rumpang, kemudian tadi dibaca juga visi SMA 2 Cilengsi, kemudian visi guru penggerak. Nah, langkah selanjutnya adalah visi ini tidak hanya jadi tulisan saja ya, tulisan harus memiliki arti yang harus kita laksanakan bersama-sama, kita pahami ya, dan kita laksanakan bersama-sama. Itu saja. Oke.
karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menggaris prinsip bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus selalu berusaha. Yang berbuat dalam